Ya, tujuannya apa? Supaya kalian sudah mulai bisa mempersiapkan materi-materi yang akan kalian diskusikan dalam tutorial di hari Kamis besok ya. Jadi kita mulai sudah di hari Kamis dan materi bisa kalian dapatkan mulai dari kuliah yang kemarin ya, mulai dari kuliah kemarin, hari ini, besok, terus kemudian nanti di pertemuan kedua harapannya ya penjelasan dari dosen di hari Jumat itu bisa memperjelas dari modul ini, apa yang harus kalian pelajari. Ya, jadi modul imun itu ada 2, yaitu yang pertama adalah modul autoimun. Jadi nanti di hari Kamis dan hari Senin itu kalian akan membahas tentang autoimun. Nah, di modul autoimun ini tujuan pembelajarannya itu yang pertama kalian mampu menjelaskan tentang imunologi dasar. Ya. Imunologi dasar ini bisa kalian dapatkan selama 1 minggu ini. Kuliah satu minggu ini tentang imunologi dasar. Dan kalian juga bisa menjelaskan mekanisme dari respon imun. Ya, otomatis kalau imunologi dasar pasti akan dijelaskan juga tentang respon imun. Nah, dari kalau untuk modul imunologi itu kalian tidak dituntut untuk mendiagnosis ya, jadi cukup sampai DD-nya. Makanya di sini kalian bisa mampu menjelaskan penyakit-penyakit autoimun, mampu menjelaskan patomekanisme penyakit-penyakit autoimun, kemudian kalian juga mampu menjelaskan tanda dan gejala dari penyakit-penyakit autoimun. Kemudian kalian juga mampu menjelaskan pemeriksaan penunjang dari penyakit-penyakit autoimun. Kemudian kalian juga diharapkan mampu menjelaskan tentang pencegahan dari autoimun dan yang terakhir tentu adanya muatan AIK pada modul tersebut. Tunggu. Nggak ada yang ingetin untuk baca Al-Quran ya? Oke deh, sorry. Seharusnya kan setiap kali kuliah kalian ada tadarusan kan, Dek? Iya nggak? Sampai dok ya dok. Oke, silakan dipimpin untuk mengaji dahulu. Siapa yang bisa memimpin? Sampai dok. Mohon izin dok. Silakan deh dipimpin untuk mengaji dahulu, tadarus dulu. Tadi dok. Mohon izin dok untuk haji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ila fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Astagfirullahaladzim, tabedok. Saya ingatkan kembali ya, pokoknya setiap kali kalian mulai pertama, makanya selalu join on time. Kalau toh misalnya belum ada dosennya join, kalian sudah tadarusan dahulu ya. Dan alangkah lebih baiknya yang tadarusan itu tidak cuma 1 orang, tapi diikuti oleh 1 angkatan. Jadi dibaca sama-sama semuanya ya. Jadi tolong di blok imun ini setiap kali awal kuliah silakan tadarusan dan tadarusannya bukan hanya 1 orang, tapi 1 angkatan, semuanya juga membaca supaya semuanya juga mendapatkan eee, manfaat dari tadarusan tersebut, manfaat membaca Al-Qur'an. Oke, saya lanjutkan.
Oke, eee, jadi di sini, untuk modul autoimun, jadi tujuannya tadi ya, itu akan ada 2 skenario, ya. Ada 2 skenario, eee saya minta kalian mulai sekarang itu sudah bisa mencari-cari ya di sela-sela waktu belajar mandiri kalian, atau nanti misalnya waktu-waktu kosong, misalnya habis tarawih, silakan mulai mencari kasusnya. Jadi seperti di skenario satu ini, misalnya seorang wanita 65 tahun datang ke klinik UMC dengan keluhan mengalami kaku di kedua pinggulnya dan tangannya setiap pagi. Kekakuannya mereda di siang hari. Jadi sampai di sini ini sebenarnya sudah khas untuk menunjukkan suatu diagnosis ya. Sampai di sini tuh sudah khas menunjukkan suatu diagnosis. Tetapi mungkin karena kalian masih belajar, kalian belum sampai di tahap, mempelajari ilmu-ilmunya, sehingga mungkin kalian masih belum paham, sehingga saat, tutorial, maka yang menjadi pertanyaan kalian itu adalah bisa ditanyakan, kenapa dia mengalami kaku di kedua pinggulnya, sama tangannya di setiap pagi, kira-kira itu kenapa? Seperti itu. Terus kenapa kok, kekakuan itu bisa reda di siang hari? Nah, dari sini kalian bisa menemukan berbagai macam, gejala, ya. Kalau ingin, mungkin saya lebih mengarahkannya begini, kita modulnya tentang autoimun. Nah, di autoimun itu kan banyak sekali diagnosisnya, banyak sekali penyakit-penyakit yang berkaitan dengan autoimun. Di sini saya hanya mengambil, 2 ya, mengambil 2 skenario. Nah, ini nanti kalian bisa yang tentukan kira-kira yang skenario satu itu mengarah ke mana, skenario 2 ke arah mana. Jadi tidak harus kalian mendiagnosis ke satu penyakit, tapi bisa kalian hanya sampai di tahap DD, ya. Jadi di sini, saya tidak meminta kalian untuk sampai ke diagnosis, karena kalau untuk sampai ke diagnosis, itu nanti akan ada lagi di blok-blok yang sudah klinis, itu kalian akan mendapatkannya. Jadi, kalau di blok imun ini saya lebih menekankan kalian belajar tentang ini tadi, tentang imunologi dasar ya. Jadi kalian kalian bisa menghafal, oh imun dibagi 2, terus kemudian komponennya apa, sitokinnya apa, apa yang muncul, seperti itu. Nah, itu saya ingin kalian lebih memperkuat di sini. Kenapa? Karena rata-rata pertanyaan ujian dari dosen kalian itu hanya di seputar itu, ya. Terus misalnya kalian hubungkan dengan penyakit, ya, misalnya dengan dihubungkan dengan penyakit, oh ya, ini kira-kira dari skenario ini cuma satu contohnya, misalnya skenario, oh dia ini, prosesnya itu yang terjadi apa? Autoimun itu sendiri itu apa? Kemudian patomekanismenya bagaimana? Itu. Kemudian untuk skenario kedua, ya, di sini lebih banyak, tapi juga ini sudah ada clue-nya. Jadi di sini seorang wanita 15 tahun datang ke poliklinik umum rumah sakit dengan keluhan muncul ruam di wajahnya. Jadi bisa pertanyaan kalian, ruam itu apa? Atau ruam di wajah itu menandakan apa? Terus dia merasakan tidak gatal, tidak nyeri. Ini artinya apa? Kemudian bercaknya ini makin lama makin menyebar ke badan. Kemudian ruam itu menjadi merah saat terpapar matahari. Kenapa bisa ruam ini bisa sampai menyebar ke badan dan kenapa begitu kena karena sinar matahari dia bisa menjadi merah ya. Apalagi di sini kalian dikasih clue kalau dokternya tersebut itu mengenali ini sebagai tanda dari SLE. Jadi kalian sudah membayangkan, oh ya, oke, mungkin ini tentang SLE. Nah, kemudian di sini dilanjutkan, ternyata dia dia juga dilakukan pemeriksaan darah lengkap, yaitu dengan hasil yang menunjukkan leukositnya limfopenia. Apa arti dari, hasil dari leukosit yang menunjukkan limfopenia? Apakah mengalami kenaikan atau penurunan? Itu artinya apa? Kemudian ada neutropenia.
kemudian penurunan jumlah eritrosit, dan penurunan jumlah trombosit yang parah. Apa yang dimaksud dengan penurunan jumlah trombosit yang parah? Itu kalian harus bisa menjelaskan, ya. Karena ini berkaitan dengan sistem imunnya dari si pasien ini. Kemudian dari pemeriksaan hasil urin dia dinyatakan normal. Kenapa kok si pasien harus melakukan pemeriksaan urin? Itu juga apa? Kalian tanyakan, kenapa ya kok harus ada pemeriksaan urin? Kemudian juga dilakukan pemeriksaan uji antibodi anti nuklear atau ANA. Nah, apa sih sebenarnya pemeriksaan ANA itu? Ini juga bisa menjadi pertanyaan kalian yang bisa kalian cari setelah saya melakukan penjelasan ini. Itu, ya. Oke, dari modul autoimun ada pertanyaan? Jadi, nanti misalnya kalian sudah ada skenarionya, tetap saya minta kalian ada menjelaskan tentang imunologi dasar, ya. Cross respon-respon yang terjadi di imun, dan itu adalah pembelajaran selama 1 minggu ini. Jadi saya yakin seharusnya diskusi di pertemuan pertama kalian tidak banyak, sudah bisa aktif berdiskusi karena materinya sudah ada. Oke, di sini ada pertanyaan dulu untuk modul autoimun, modul pertama. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan di modul kedua, yaitu tentang hipersensitivitas. Di sini, sekali lagi saya minta kalian juga masih menjelaskan tentang imunologi dasar dan mekanisme respon imun. Untuk modul hipersensitivitas ini, kalian juga diharapkan dapat menjelaskan definisi dari hipersensitivitas, etiologi hipersensitivitas, gejala dan tanda dari hipersensitivitas, reaksi hipersensitivitas, klasifikasi hipersensitivitas, dan penyakit-penyakit pada hipersensitivitas, serta penjelasan muatan modul AIK pada modul ini. Nah, sama ini ya kasusnya dengan yang autoimun. Jadi di sini kalian tidak sampai ke diagnosis, ya. Kalian tidak sampai ke diagnosis, cukup kalian sampai ke diferensial diagnosis atau DD, atau setidaknya kalian cukup tahu, oh ini ternyata hipersensitivitas tipe 1, oh yang ini ternyata hipersensitivitas tipe 2, seperti itu, ya. Jadi cukup sampai di situ. Yang jelas kalian harus, setidaknya kalian bisa menyebutkan, oh ini termasuk yang tipe 1, tipe 2, 3, 4. Karena kalau kalian bisa menyebutkan dari skenario ini tipe 1, 2, 3, 4, artinya kalian bisa, artinya kalian sudah memahami tentang imunologi dasar, kalian juga memahami, materi tentang hipersensitivitas. Modul hipersensitivitas ini akan ada 4 skenario, ya. Yang pertama ini adalah skenario dengan wanita usia 19 tahun datang ke klinik UMC dengan keluhan hidung meler. Keluhan ini sudah dirasakan sejak 6 tahun, kemudian terutama pada saat pagi dan malam hari atau cuaca dingin. Pasien itu sering mengalami kejadian berulang, hidung kadang sakit, bersin-bersin, sakit kepala, dan mata menjadi berair. Ya, jadi kalau di sini juga sebenarnya sudah jelas kelihatan ini sebenarnya menuju ke arah mana. Kemudian ketika kecil pasien pernah alergi terhadap debu, terus pasien mengaku rutin mengkonsumsi habatus sauda dengan keyakinan ia adalah tibun nabawi dan merupakan obat untuk semua penyakit. Ya, jadi ini sudah masuk ke AIK-nya yang habatus sauda ini. Jadi di sini diminta ini ya, dan bertanya kepada dokter tentang hal tersebut. Jadi untuk AIK-nya di sini kalian bisa apa, melihat keterkaitannya ini. Apakah betul habatus sauda ini bisa mengatasi untuk, bisa mengatasi untuk
gejala yang dirasakan oleh si wanita 19 tahun ini. Kemudian untuk skenario kedua, ya, ini perhatikan baik-baik, ini intinya adalah, wanita ini dia merasakan gatal dan perih pada kedua tangannya, ya, dengan tangannya kemerah-merahan. Kemudian dia terbentuk lenting-lenting. Lenting itu apa? Lenting itu semacam vesikel, ya. Jadi kalau di sini lenting-lenting berisi air itu adalah, kayak vesikel, itu sebenarnya lebih ke vesikel. Tetapi karena di skenario tidak boleh menggunakan istilah kedokteran. Kemudian keluhan ini bertambah banyak, apalagi jika dia mencuci pakaian menggunakan deterjen, ya. Jadi di sini kalian juga, apa, harus memperhatikan. Dan di sini dia juga ternyata ada mengalami gatal-gatal setelah makan seafood, ya. Untuk AIK-nya itu dipertanyakan apakah tentang kehalalan makanan yang dikonsumsi, ya kan. Karena dia juga pernah merasakan gatal-gatal sehingga kira-kira, "Oh, ini makanan yang dikonsumsi bagaimana ya?" Kemudian untuk yang skenario ketiga, oh ini AIK-nya belum masuk. Ini jadi laki-laki 2 tahun 3 bulan, dibawa ibunya ke poli anak dengan keluhan pucat mendadak sejak tadi malam. Jadi pertanyaannya bisa kalian mulai dengan kenapa anak ini bisa mengalami pucat, itu. Terus dia ada demam, ada perdarahan. Kemudian BAK-nya tampak berwarna coklat seperti teh. Ini kira-kira mengarah kemana? Ini jadi khas ya, BAK berwarna coklat seperti teh, terus kemudian dia juga ternyata ada demam dan perdarahan. Untuk modul hipersensitivitas, itu nanti kuliahnya akan ada kuliah hipersensitivitas sebelum modulnya berjalan. Jadi saya harap, kalian bisa kalian sudah melihat skenarionya, kalian sudah bisa memahami, oh ini apa, ini skenarionya dan kalian sudah bisa saat kuliah kalian bisa, oh ternyata kasus yang ini, skenario ini penjelasannya tentang ini, yang ini tentang ini, begitu. Terus yang terakhir ini skenario ini juga IK-nya belum, jadi seorang anak laki-laki 2 tahun dibawa ibunya ke poliklinik dengan keluhan muncul merah-merah pada telapak tangan. Awalnya bercaknya merah, tersebar di ekstremitas atas, kemudian bercak bertambah banyak pada ekstremitas bawah, badan, dan wajah. Bercak merah ini disertai dengan rasa gatal, nyeri, dan bertambah saat berkeringat. Anak tidak mau makan, tidak ada demam, batuk, pilek, sesak nafas, dan mual. Di sini sebenarnya pertanyaan lebih banyak ya. Sama ini dia muncul merah-merah. Kira-kira kenapa ya kok ada anak laki-laki dia muncul merah-merah pada telapak tangan dan kakinya. Nah ini ya, terus kenapa kok dia tidak ada demam? Kenapa dia tidak ada batuk, pilek, sesak nafas, mual, terus tadi BAK-BAK-nya juga tidak ada keluhan, dan adanya riwayat ibunya mempunyai atopi. Ini kira-kira apa ya? Hipersensitivitas tipe yang keberapa? Nah, walaupun kalian tidak dituntut, untuk satu diagnosis ya pada hipersensitivitas, tapi karena kasus-kasus ini, eee enggak deh, biar kalian belajar semua adalah kalian sampai ke diferensial diagnosis, ya. Jadi kalian sebutkan, oh ini termasuk tipe 1, 2, 3, 4. Tipe 1 kemungkinannya DD-nya apa saja, dan ini lebih mengarah ke mana. Tipe 2 DD-nya apa saja, mengarah ke mana. Karena masing-masing skenario ini menggambarkan, untuk masing-masing tipe hipersensitivitas dengan diagnosisnya masing-masing. Oke, untuk tutorial ya, tutorial yang kita laksanakan ini menggunakan 7 jam. Jadi seperti kalian saat kemarin BMD ya. Yang pertama, jika tadi dalam skenario kalian mendapati adalah kata-kata yang menurut kalian asing, itu bisa kalian tanyakan di sini. Misalnya kayak tadi lenting-lenting, apa sih lenting itu? Misalnya seperti itu.
lenting-lenting, kira-kira lenting ini apa ya? Itu bisa kalian, eee, masukkan di sini. Kemudian menentukan kata kunci. Kata kunci menurut saya, ya oke lah, nggak masalah. Jadi, poin-poin yang menurut kalian mengarah atau menjadikan hal penting. Kemudian, step yang kedua itu adalah kalian tadi dari skenario muncullah pertanyaan-pertanyaan. Tadi saya sudah mencontohkan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang ketiga, sudah muncul pertanyaan, maka sebisa mungkin karena kalian sudah kuliah, kalian sudah mendapatkan modul ini, maka kalian mulai berdiskusi dengan jawaban yang sudah kalian dapatkan. Jadi bukan kalian saat tutorial kalian baru mencari, tidak seperti itu. Tapi, begitu kalian tutorial, maka kalian sudah ada pengetahuan yang kalian bawa, yang kalian bisa diskusikan. Kemudian, yang step keempat itu, jadi kalau yang tadi misalnya, "Oh, kenapa kok dia kaku-kaku ya? Oh, mungkin dia terlalu banyak makan sayur." Nah, terus, penjelasannya bagaimana? Ya kalian jelaskan, "Oh iya," baru kalian jelaskan secara lengkap. Misalnya ini berhubungan dengan apa, kenapa kok dia tadi skenarionya misalnya ya, saya penjelasan ini jadi intinya kalian sudah ada pertanyaan, maka pertanyaan-pertanyaan itu usahakan kalian jawab, ya. Dan menjawabnya ini mungkin kalau di step ketiga itu adalah hanya opini atau pendapat kalian, tetapi kalau di step 4 itu harus ada landasannya. Misalnya, oh berdasarkan dari buku A, B, seperti itu. Nah, di sini juga kalian mungkin tadi, tidak apa, untuk teori imunologi dasar, jadi itu adalah pertanyaan yang bisa di awal, ya, jadi sebelum diskusinya. Kemudian menentukan masalah-masalah yang belum terjawab dengan baik, ya. Jadi kalau sampai di step 4, jadi kalian sudah berusaha untuk menjawab, tetapi ternyata belum, menjawab dengan baik, dalam arti belum tuntas menyelesaikannya, itu bisa kalian simpan untuk dijadikan LO, ya. Kalau dijadikan LO, maka nanti kalian di step ke-5 ini menentukan LO, kemudian nanti kalian mencari informasi dan di step kedua itu adalah kalian membahasnya secara di pertemuan kedua itu barulah kalian membahas secara lengkap, ya, termasuk perpustakaan-perpustakaan. Jadi 6 sama 7 itu dilakukan di pertemuan kedua. Jadi kayak seperti kemarin kalian sudah bagus untuk tutorialnya, sehingga tolong yang di Imun ini bisa kalian terapkan, ya. Kemudian ya ini cuman aturan-aturan untuk masing-masing grup ya, tentang tutorial itu. Jadi kalau untuk anggota bagaimana, jadi aktif, harus semuanya aktif, semuanya berdiskusi. Untuk ketuanya juga dia yang harus yang memimpin ya, dia harus memimpin, dia harus memastikan tutorial berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa, yang namanya jadi ketua harus pakai timekeeping, ya, dia harus jadi, waktu, melihat waktu. Jadi, misalnya untuk pertanyaan, oke pertanyaan kita cukup 10 menit, setelah itu kita lebih banyak diskusi. Jadi kalau ada temannya kelamaan, oke guys, kita diskusi mungkin waktu untuk pertanyaan sudah selesai, misalnya 5 menit lagi ya, atau misalnya 1 menit lagi kita selesai lanjut untuk yang berikutnya. Jadi ketua harus bisa me-manage waktu dengan baik. Kemudian pastikan setiap anggota itu berpendapat, ya. Terus untuk scribe-nya, itu sekretarisnya, itu juga, dia mencatat apa yang menjadi diskusi hari itu. Dan dia juga tetap harus aktif. Ketua sama sekretaris itu juga harus aktif untuk berpendapat. Bukan berarti kalau ketua dan sekretaris hanya diam saja, memimpin, menulis, tidak. Tapi tetap kalian harus berpendapat, ya. Dan di sini tutor itu hanya sebagai fasilitator. Jadi kalau kalian
kalian mengalami kesulitan, kebingungan, silahkan bertanya ke tutor, karena si tutor ini yang akan membantu atau membimbing kalian. Ya, dan tutor ini dia juga mempunyai modulnya, modul yang seperti punya mahasiswa, sehingga bisa tutor ini memfasilitasi kalian. Oke, ya ini untuk tinjauan pustakanya ya. Tinjauan pustaka ini kalian punyanya Prof. Syarifudin sama Dr. Upi, ini kebetulan juga dosen kalian. Ini bukunya buku bahasa Indonesia, mudah dipahami. Silahkan untuk belajar. Kemudian kalau dari Abbas itu tentang autoimun itu ada di halaman 123 sampai 143. Bukan autoimun, tentang imunologi, ya. Di situ dia menjelaskan poin-poinnya tentang imunologi, ada di halaman 123 sampai 143. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi saya ingatkan kembali bahwa kalian sudah mulai bisa belajar dan tidak ada alasan, "Oh, saya baru dibagi skenarionya tadi malam," ya. Saya tidak mau. Jadi kalian semua silakan pelajari semuanya, karena itu tadi, baik autoimun maupun hipersensitivitas itu, dia banyak, ya. Oke, ada pertanyaan? Paham tidak? Sekali lagi, eee, autoimun sama hipersensitivitas itu bukan suatu diagnosis, ya. Makanya saya, tidak mau kalian saya bagi sekarang, "Oh, yang ini kelompok satu skenario satu 2." Itu pembagian itu bisa kalian dapatkan mungkin 1 hari sebelum hari H. Sehingga mulai dari sekarang kalian sudah bisa belajar tentang hal ini. Apalagi nanti kalau misalnya ada kuliah hipersensitivitas, kalian bisa baca skenarionya dan bisa perhatikan kuliahnya. Oke, ada pertanyaan? Salwa Amalia, ada yang mau ditanyakan? Tapi Dok, tadi sudah terjawab Dok, mau bertanya tentang pembagian skenario setiap kelompok. Ya. Oke, jadi saya tidak akan membagi skenario-nya sekarang. Intinya saya akan bagi mungkin 1 hari sebelum hari H. Jadi saya harap kalian belajar tentang autoimun, belajar tentang hipersensitivitas. Itu modal kalian untuk masuk ke tutorial. Nah, nanti, dari autoimun ini silakan, itu kan autoimun banyak sekali penyakitnya dan saya hanya mencantumkan 2 dan kalian bisa menjelaskan nanti saat DD. Saat DD itu kan kalian bisa jelaskan apa aja sih penyakit-penyakit autoimun, terus kan di situ juga dijelaskan di LO-nya tujuan pembelajaran, kalian bisa patogenesis dari penyakit-penyakit autoimun. Jadi DD kalian itu misalnya di pertemuan pertama kalian menemukan DD-nya apa saja, nanti di pertemuan kedua silakan diperjelas untuk masing-masing DD-nya. Ya, jelas? Ada pertanyaan? Tapi Dok, sudah cukup jelas Dok. Oke, kalau sudah cukup jelas, waktunya juga sudah habis. Sekali lagi Dek, tolong, kalau memang kalian harus on time, ya. Jadi kalian sebagai mahasiswa silakan untuk selalu join on time. Ya mungkin kayak kemarin kejadian kuliah, awal imun ya, yang tidak diharapkan itu pun di luar dari yang biasanya. Biasanya kalau Dokter Rahmawati itu biasanya on time, cuman kemarin ternyata beliau, eee, ada tugas lainnya sehingga tidak bisa join on time di kuliah kalian. Oh, yang kuliahnya Dokter Rahmawati sudah selesai belum ya? Tapi iya Dok, sudah selesai kemarin Dok. Selesai ya?
Oke. Kalau kalian, ingin misalnya PPT dan sebagainya ke dosennya, silakan kontak langsung ke dosennya, ya. Kalau belum punya nomor kontaknya, nanti silakan ketua kelas untuk ketua kelas untuk minta ke saya nomor kontak dari masing-masing dosen tersebut. Terus untuk ketua kelas, oh ya nanti, saya kasihkan nomor dari pengampu. Jadi kalau misalnya ada dosen pengampu yang 15 menit belum hadir, tolong diingatkan, ya. Oke. Tolong sekali, imun itu kalian harus mendengarkan, kalau perlu kalian mencatat. Kalau model kayak saya, itu tipenya adalah saya mencatat, tidak bisa mendengarkan, apalagi imun. Karena imun ini semacam kayak serangkaian. Jadi tadi kayak kemarin itu, imunologi dasar dijelaskan hal besarnya. Sekarang kalian akan yang lebih kecil-kecilnya. Jadi seminggu ini kalian akan belajar lebih ke kecil-kecilnya, dan ini akan kalian gunakan nanti untuk blok-blok yang selanjutnya, ya. Misalnya tentang sel B, sel T, T helper, itu terus misalnya kalau ada infeksi, ada inflamasi, apanya yang akan aktif duluan, mana yang akan terpicu, kemudian mana yang akan ditekan supaya tidak timbul reaksi, seperti itu. Jadi tolong pelajari baik-baik, ujian pun kalau saya lihat itu dosen-dosen memberikan dosen-dosen memberikan soal-soal ujian itu yang seputar itu saja sih, apalagi yang imunologi dasar, pasti akan berhubungan tentang, misalnya kayak itu tadi, misalnya sel B, sel T, terus T helper, ini reaksinya apa, misalnya ada inflamasi, mana yang ditekan, seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.